Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Mugo yang membahas bun dapur daerah Sukabumi. Ini di pagi hari jam 4 subuh aku mau masak ikan cuek tongko, mau di balado aja. Ini 3 teh harganya 20.000, lumayan lah gelaledek ya bun. Ini ikan cueknya belinya kemarin pas hari Minggu, jadi udah lama di freezer. Jadi tadi didiamin dulu karena udah beku ya. Dibukain aja dulu kertasnya karena suka ada kertasnya kan kalau ikan cuek. Nah, ini kepalanya mau aku pisahin aja, dikasihkan ke si Meng ya bun. Karena jarang sekali aku masak ikan cuek kepalanya ikut dibawa ya. Karena biasanya juga nggak dimakan. Lanjut kita mau blender bumbunya aja, mau di balado. Kenapa sekarang di blender? Karena aku lagi males ya. Karena di luar lagi hujan gede ya bun. Dari kemarin ini tiap malam itu hujan. Dan rumahku itu bocor, di kamar, di dapur, pokoknya mah di segala penjuru sudut itu bocor semua ya bun. Jadi lumayan sareksek panon ya bun, ada banyak ember di mana-mana. Kalau nggak digituin jadinya becrek ya. Kalau ibu di sana bocor nggak sih rumahnya? Nah, ini lanjut ikan cueknya yang setelah dipotong dibelah-belah gitu ya supaya nggak kegedean, langsung digoreng deh ya. Nah, ini minyaknya dipakein tepung terigu supaya nggak muncrat gitu ya bun. Nah, setelah itu kita tumis bumbunya yang tadi udah di blender, yaitu cabai merah, bawang putih ya. Aku sengaja bikin bumbunya agak banyakan karena nantinya sisa bumbunya mau aku bikin nasi goreng aja, karena aku punya nasi sisa kemarin ya. Jadi sayang banget kalau nggak dibikin nasi goreng. Sebenarnya nggak nyambung ya, ikan tongkol balado ada nasi goreng, tapi gimana lagi disambung-sambungin aja ya bun. Paling nasi gorengnya misah gitu, kalau ikan tongkol baladonya dimakan pakai nasi putih aja ya, karena supaya nggak bentrok gitu ya bun. Nah, ini jangan lupa dimasukin bumbunya, garam, gula, sama mecin, dan kemudian dimasukin ikan tongkolnya. Jangan sapok sama ikannya, jangan kelihatannya hidung ya bun, hitam gitu, jadi kelihatannya butek kalau di kamera. Nanti mah kalau misalnya punya rejeki biar ada kamera ya yang nyorot, jadi kelihatan agak sedikit wah gitu ya. Nah, ini kelihatannya kurang menarik gitu ya bun, tapi dijamin ngenah enak banget. Nah, ini udah beres, hasilnya lumayan banyak ternyata. Aku lihat ikan 3 tuh ternyata sedikit, ternyata banyak, alhamdulillah. Nah, ini lanjut kita mau masak bikin nasi goreng. Bumbunya yang tadi ya, cabai merah, bawang putih yang udah di blender, sisanya dibikin nasi goreng sedikit aja ya, ditumis dulu. Sebenarnya males banget ya kalau bangun pagi-pagi, apalagi di luar lagi hujan gede, pengennya narik selimut bobok lagi. Tapi gimana ya, punya anak yang lagi sekolah atau suami yang mau bekerja ke pabrik. Kalau orang pabrik mah ya harus subuh-subuh berangkatnya, harus lebih cepat dari ayam berkokok gitu. Orang pabrik mah udah pada keluar, kalau ayamnya udah pada tidur baru deh pada pulang gitu. Nah, risiko aja diburuh ya kayak gitu ya, tapi disyukuri, dinikmatin aja. Nah, ini si nasinya ngegumpal ya bun, jadi nggak aku angetin tapi langsung aku eksekusi bikin nasi goreng. Jadinya ini teh harus ditekan-tekan pakai ulekan supaya jadinya ambiar ya bun. Kalau misalnya diangetin dulu malas banget, takutnya nanti kesiangan, jadi ditekan-tekan aja pakai ulekan ya bun. Nah, ini udah ambiar bun, tinggal diaduk-aduk lalu dimasukin bumbunya, garam, gula, mecin. Jangan lupa pakai kecap sedikit ya supaya kelihatannya lebih cantik gitu, karena aku mau bikin nasi goreng kecap. Ini menu favorit buat anak-anak kalau misalnya lagi malas makan ya, jadi nasi goreng aja. Kalau nikmat pakai kerupuk ya, tapi karena nggak ada ya udah yang ada aja ya. Kalau ke pagi-pagi warung itu pada belum buka ya. Ya mungkin warung juga maunya pada tiduran dulu ya. Kalau pagi-pagi hujan gede kayak gini, aku juga bingung ya, sebenarnya mau dinikmatin juga susah kalau rumah pada bocor mah ya. Kalau tidur juga sambil kedengeran surat tek tek tek
gitu ya dari ember. Jadi curhat. Nah inilah keadaan dapurku kalau udah beberes, udah masak pagi-pagi berantakan banget ya. Udah biasa diberesin. Nah ini di agak siangan, setengah tujuhan aku teh, walaupun hujan melanda tapi tetap emak-emak Maya ke pasar karena stok di dapur udah pada habis. Takutnya pas waktu bikin sarapan bingung, dan lagian kalau musim hujan biasanya kan selalu kelaparan, jadi aku mau beli buat cemilan. Ini teh aku bawa uang 150.000 ya, jadi aku teh beli apa aja karena aku mau bikin pepes ikan emas. Jadi aku beli bumbunya, yaitu salam serai, daun bawang daun, terus suraung ya bun, suraung teh kemangi ya, kemangi 3 ikat, terus beli tomat lagi masih pada mahal. Kemudian aku beli cekernya 1 kilo, sekilonya 24.000, masih tetap ya. Terus aku beli kulitnya sedikit aja, tapi karena supaya ada gurih-gurihnya nanti masak. Nah ini aku keluarin si kunyitnya minimalis ya bun, karena kecil itu teh. Sebenarnya bisa aja aku teh kurilingan cari kunyit yang agak gedean, tapi karena tadi teh hujan gede jadi nggak mau kemana-mana, jadi aku teh dibeli di satu toko aja ya di pasar gitu, jadi nggak kemana-mana. Jadi seadanya aja, yang penting mah dibeli daripada nanti teh pas waktu pulang ke rumah di warung nggak ada, di pasar gak beli. Jadi yang ada aja lah dibeli. Nah ini kita keluarin cekernya aku beli 1 kilo. Udah lama banget aku nggak masak ceker ya, karena kemarin teh aku tuh udah pesen ayam yang 1 ekor itu, tapi kebenaran akunya pergi ke Cibadak untuk beli snack. Jadi pas waktu si amangnya bilang ada, kitanya lagi nggak ada ya. Hampura mang, kita teh nggak ada di rumah. Nanti kalau misalnya mesennya pas ada di rumah udah diambil ya. Nah ini aku teh beli ubi jalar ya bun, kalau bahasa Sunda nama hui are gitu teh. Itu teh beli 2 kilo, 1 kilonya 9.000. Itu teh ubi jalarnya lang yang manis-manis gitu. Dan aku beli pisang bangka ya, cau bangka itu teh 1 kilonya harganya 4.000. Jadi nantinya kalau misalnya hujan-hujan direncanain mau bikin pisang goreng, dan si ubi jalarnya kalau nggak dikolak, nah digoreng biasa aja enak ya. Direbus juga kayaknya ini manis rasanya ya bun. Kalau orang Sunda mah ya bun, yang kalau hujan teh pikirannya pengen ngemil gitu, gimana lagi ya. Misalnya di rumah nggak ada apa-apa, tapi pengennya ngemilnya yang mengenyangkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya nungguin si abah yang ada di Nagrag ngirim kelamaan ya. Nah aku juga beli kentang 1 kilo, kentang lagi mahal, sekilonya 15.000. Jadi ya udahlah, udah mahal itu teh kurang menarik gitu ya, tapi nggak apa-apa dah, karena aku teh belanjanya nggak nguriling ya bun, cuman ada di satu tempat karena males banget hujannya bukannya sedikit lagi tapi gede juga. Nah ini aku beli ikan emas 1 kilo, yang gede 2, yang kecil-kecil ada. Nah dia aku mau bersihin dan mau dibikin pepes ikan emas ya, karena itu pas waktu dikeluarin ikannya masih hidup dan mau menyelamatkan diri ya, mau masuk ke kulah. Jadi aku teh ngameraannya masih dikeresekan ya bun. Nah ini aku mau bersihin si ikan emasnya, dikeluarin semuanya atribut di dalam perutnya ya. Karena biasanya kalau orang Sunda itu teh bagian dalemannya itu diikut sertakan kalau mau dimasak ya. Jadi yang bagian lemak-lemaknya gitu ya mau dipepes. Mungkin enak, nanti video selanjutnya mungkin aku mau videoin bikin pepes ikan emas. Ini dibersihin aja. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Mudah-mudahan pada sehat, mudah-mudahan segala sesuatu yang direncanakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Aku tetap semangat konten ya bun, walaupun viewersnya nggak adaan, nggak apa-apa lah. Yang penting mah ada aja kegiatan buat ibu rumah tangga ya. Kalau
kelihatan banget kalau ibu rumah tangga teh banyak banget kerjaannya, bukan hanya gogoleran HP ya bun, tapi itu juga sih masih termasuk kerjaan ibu rumah tangga ya, sambil ngegoler sambil HP. Tapi kalau udah beres semuanya, sebab pekerjaan udah beres, baru deh rebahan sambil tidurin anak. Nah ini juga kalau misalnya musim hujan kayak gini, jadinya si ade itu jarang banget main ya, karena dari pagi sampai sore itu hujan. Paling di rumah makan, ngemil, tidur, nyok HP ya kalau hujan itu. Nah nanti kalau udah ada panas sedikit, kita teh dibiarin deh biar main, biar peregangan gitu ya, karena biasanya kalau musim hujan itu pada pegel ya badan teh, mungkin karena efek cuaca ya, karena kedinginan juga. Nah ini aku dapatnya ikan emas, ada yang kecilnya juga, karena ini teh benar-benar penyisaan ya bun, walaupun itu teh aku berangkatnya pagi-pagi, tapi si ikan-ikannya itu ternyata stoknya sedikit banget sih emang teteh, nggak tahu kenapa biasanya banyak ini teh. Jadi kita teh gak bisa milih deh, jadi ya seadanya aja daripada nggak jadi ya. Biasanya kalau udah rencana gagal total suka gimana gitu ya, jadi walaupun barangnya cuman ada ikan kecil juga, ya udah dijadiin aja. Karena kalau misalnya pepes ikan emas, ikannya kecil itu banyak tulangnya juga, ribet ya, jadi pengennya sih yang gede-gede. Nah ini kita bersihin kuku si ceker ayam ya bun, karena kalau misalnya udah masuk ke freezer biasanya susah banget ya jadinya tuh keras gitu. Jadi sebelum dimasukin ke freezer, walaupun capek tapi tetap harus langsung dibersihin. Nah lagian juga nantinya kalau misalnya udah dibersihin, jadi tinggal diosreng-osreng kalau mau dimasak ya, jadi lumayan hemat waktu lah bun kalau misalnya segala sesuatunya dibersihin dulu. Ini ceker ayam sekilo teh 24.000. Yang kalau ibu-ibu buat jualan seblak biasanya dipilihin itu bun yang kecil-kecil. Kalau aku mah ya karena untuk dikonsumsi, jadi pengennya yang montok-montok gitu. Mungkin karena kalau misalnya kegedean nantinya jadinya hitungannya satuan mungkin ya kalau tukang dagang mah. Kalau kegedean jadinya sedikit deh, kalau ukurannya kecil jadinya banyak. Rencananya nanti aku mau bikin ceker setan aja ya bun, jadi cekernya di ladaan ya bun, karena biasanya enak banget kalau dikecerot-kecerot gitu buat cemilan gitu. Aku selalu beli cekernya agak banyak, nantinya dibagi dua buat si ade juga suka, tapi nanti si ade mah nggak dipedesin ya bun, cuman di bumbu kuning aja. Tapi kalau kakaknya mau di cabean gitu, di ladaan ya bun. Nah ini lumayan tararanggel ya bun kalau udah bersihin ceker kayak gini. Alhamdulillah itu si pisaunya lagi tajem, jadi set gampang deh, udah beres. Inilah kegiatan aku dari subuh pagi-pagi masak, lanjut ke pasar walaupun hujan. Mudah-mudahan gak bosen ya. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.